Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Perkenalkan, saya Juhairi. Saya dipercaya untuk pegang mata kuliah praktek komputer bisnis. Ya, semoga kita bisa bekerja sama dalam satu semester ke depan. Dan saya selalu berdoa kepingin setiap mahasiswa yang saya ajar itu lulus mata kuliah yang saya ajarkan. Nah, untuk itu penting sekali di pertemuan pertama ini, ya, bagaimana cara untuk lulus mata kuliah praktek komputer bisnis. Baik, kita lanjut. Nah, sebelum lanjut ke yang lebih jauh, berikut biodata saya. Ya, nama Juhairi. Sebenarnya nama kecil itu ada nama panjangnya, tapi nama panjang saya hilang ketika saya lulus SD. Ya, jadi ketika saya masuk SD dulu tanpa pakai um, akte kelahiran boleh masuk, tapi pas mau bikin ijazah ditanyakan lagi akte kelahirannya, dan pas jadi nama saya hanya Juhairi. Ya, Juhairi. Ya udah, tidak keburu dirubah lagi, saya pasrah SD, SMP, SMA dan seterusnya nama saya Juhairi. Nah, kemudian yang hobi, ya, hobi saya desain grafis. Saya senang ngegambar, ya. Kemudian hobi yang kedua jualan, ya. Kalau sekarang ini banyak toko online, jualan online. Saya punya beberapa toko online. Saya bangun toko online itu sejak 2008, ya, jualan online sejak 2008. Ketika itu baru mulai rame ada internet di Indonesia, ya. Saya pikir ada peluang di situ dan saya bermain di sana. Pertama kali saya jualan itu lewat Kaskus, atau teman-teman tahu Kaskus tidak? Sekarang sepertinya masih ada Kaskus, kemudian OLX waktu itu, sebelum banyak marketplace seperti saat sekarang ini, kemudian sosial media juga seperti sekarang ini, ya. Saya gunakan itu. Nah, sampai sekarang saya jualan online, saya bikin website, kemudian juga sempat jual di marketplace juga waktu itu. Ya, kalau sekarang penjualan yang ramai itu kalau yang saya rasakan lewat Instagram dan Facebook. Ya, website tetap ada, tapi digunakan hanya untuk profil, ya, untuk lebih percaya lagi konsumen, ya. Tapi untuk interaksi biasanya lebih banyak di sosial media. Oke, saya sengaja saya tuliskan hobi yang paling pertama ini, ya, karena ini penting sekali. Dan biasanya saya pesankan dua hal ke mahasiswa saya. Yang pertama, jangan mengandalkan ijazah, kita harus punya skill, kita harus punya keahlian saat ini. Ya, percuma kita lulus S1 menjadi sarjana atau magister atau doktor gitu. Ketika kita tidak punya keahlian, ketika kita tidak punya skill, kita tidak akan uh, digunakan atau tidak akan lebih bermanfaat gitu. Maka itu, ya, kuliah tetap penting di Indonesia ini, tetap penting kita tetap kuliah, tapi selain kita kuliah kita harus gali keahlian kita apa, ya. Nah, mulainya dari mana? Dari hobi, ya. Kalau yang bingung keahliannya apa, ya mulainya dari hobi. Nah, hobinya itu dijadikan keahlian dia gitu. Kalau memang dirasa hobinya kurang keren, kurang bagus, ganti. Mumpung sekarang masih semester 3 atau semester 2, ya, atau masih semester awal-awal, kita cari hobi yang itu bisa menjadikan keahlian kita nantinya gitu. Itu yang pertama, kita harus punya keahlian, ya. Jangan mengandalkan ijazah, kita harus punya keahlian. Kemudian yang kedua, jangan individu, ya. Jangan individu. Jadi kalau yang saat ini belum punya teman, belum punya banyak teman, cari teman sebanyak-banyaknya. Buat apa? um, Jangan individu atau kita punya teman sebanyak-banyaknya ini buat akhirnya kita punya relasi, ya. Kita punya banyak teman dan kita bisa bekerja sama. Buat belajar kita saling bekerja sama di dalam tim. Ya, kalau kita perhatikan di lowongan pekerjaan terkadang suka mensyaratkan kita mampu bekerja sama dalam tim. Nah, itu dia. Ya, karena nggak ada pekerjaan, ya, atau Pak saya mah bukannya kerja Pak, saya punya wirausaha, punya usaha sendiri, ya, itu pun juga butuh orang lain, butuh kerjasama dengan yang lain. Kalau saya tanya, apakah kalian yang punya jualan saat ini, yang beli jualannya itu siapa? Pak, saya mau punya usaha sendiri. Terus siapa yang beli? Saya sendiri. Ya kan nggak ada. Ya, tetap kalaupun kita yang jualan, ya tetap harus ada orang lain yang membeli. Gitu. Nah, maka itu ya kita harus bisa bekerja sama. Ya, dimulainya tadi kita harus punya banyak teman.
gitu. Nah, dua itu. Yang pertama, jangan mengandalkan ijazah, kita harus punya keahlian. Kemudian yang kedua, jangan individu, ya, kita harus punya banyak teman, ya, tentunya yang positif, yang bisa bekerja sama dengan kita. Kemudian ini pendidikan saya bisa dibaca, saya S1-nya ambil teknik informatika di UIN, ya. Gelar sarjana saya Eskom, kemudian S2 saya MM, kemudian S3 saya doktor, saya ambil ilmu pemasaran. Nah, ini moto hidup saya, optimalkan segala apa yang kita punya. Pekerjaan saya saat ini selain saya ngedosen, selain saya mengajar, web design, saya bikin website, kemudian online marketing, jualan online. Nah, ini nomor telepon, email saya, dan yang ini yang terakhir, ini adalah Instagram. Nah, ini nama kecil saya, ada Susantonya, ya. Ini saya mau abadikan begitu di sosial media saya, jadi supaya keingat terus. Oke, itu ya perkenalannya. Lanjut, ini dia aturan perkuliahan kita supaya lulus mata kuliah ini. Yang pertama, kehadiran, ya. Kehadiran karena perkuliahannya online, ya berarti kita 100% kita online, ya. Kemudian nanti biasanya ada diskusi, ya. Jadi kalian wajib diskusi di situ sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, ini dia. Jadi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Biasanya kita 3 hari, ya sesuai 3 hari itu, jangan lewat di hari yang lain atau di hari yang sebelumnya, itu biasanya tidak terlihat sama saya, ya. Itu 10%. Kemudian tugas mandiri, saya akan berikan tugas nanti, ya, yang pasti tugasnya bisa kita kerjakan, kalian bisa kerjakan. Kalau nggak bisa nanya temennya, kalau nggak bisa tanya saya, ya. Bisa jadi saya lupa ngasih tugas, nah, atau bisa jadi juga saya lupa ngasih tugas, itu kerjaan kantor saya saya kasih ke kalian, ya. Nah, ini hati-hati juga, jadi tanya lagi ke saya, ya, bisa jadi hilaf sayanya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah UTS. UTS 30%, saya akan kasih UTS nanti online juga. Kemudian UAS, ya. Karena ini kita mata kuliah praktek komputer bisnis, ya, saya akan mengarahkan ke kalian untuk lebih ke praktek, ya. Jadi nanti tugas-tugasnya, UTS-nya atau UAS-nya mungkin nanti saya arahkan ke praktek, gitu. Ya, tapi ini nanti saya akan lihat perkembangannya. Ketika diskusi nanti bisa terlihat. Oke, nah, ini yang kita pelajari, ya, di praktek komputer bisnis di mata kuliah ini. Yang kita bahas adalah tentang internet marketing, ya. Beberapa pertemuan ada materi tentang internet marketing, kemudian beberapa pertemuan sampai selesai nanti, pertemuan ke-14, kita akan belajar Office, Word, Excel, PowerPoint. Ya, saya pikir ini nggak terlalu susah. Word, Excel, PowerPoint ini sering kita gunakan dalam keseharian kita, ya. Tinggal kita menyamakan saja persepsinya atau menyamakan saja materi yang saya berikan dengan kemampuan kalian. Kemudian nanti saya akan lihat kalian sudah bisanya sampai di mana, begitu. Saya pikir ini nggak terlalu sulit, ya. Semoga kita bisa bekerja sama buat menyelesaikan mata kuliah ini dengan kalian ikut aturan perkuliahannya seperti tadi, ya. Kehadiran, tugas mandiri, TS sama UAS terpenuhi. Oke, saya mau cerita di sini, ya. Ya, semoga 10 menit kelar ini mata kuliahnya saya sampaikan dalam video singkat ini, ya. Kenapa kita mesti belajar komputer? Karena begini, komputer ini menjadi keahlian yang minimal yang kita harus punya buat akhirnya kita bisa produktif, buat akhirnya kita bisa berdaya saing, ya. Saya sering cerita, ketika kita kepingin menaikkan omset kita, ketika kita kepingin punya penghasilan lebih, ya, atau ketika kita ingin produktif atau berdaya saing, ya, kita harus menggunakan komputer. Ya, contoh sederhana banyak sekali di sekitar kita, banyak tukang dagang, ya, atau yang berjualan, ya, yang dia terjebak dengan kehidupan kesehariannya atau berjualan kesehariannya, atau asik-asik dia berjualan, tahu-tahu tidak memikirkan usahanya buat mengembangkan usahanya, dan bertahun-tahun akan seperti itu. Banyak contoh, ya. Misal apa ya, tukang gorengan di sekolahan kita, atau juga tukang material, ya. Ya, kalau kita perhatikan dari kita masih SD, tukang gorengan dia tetap menjadi tukang gorengan. Kemudian kita lulus sekolah, lulus kuliah mungkin, atau sudah bekerja, tetap seperti itu. Atau juga tukang material, ya, yang jualan bahan bangunan, itu juga sama. Ketika kita masih kecil dia tetap menjadi tukang bangunan, dan seterusnya, ya. Ketika kita sudah lulus sekolah, lulus kuliah, bekerja, ya, dia tetap seperti itu, ya. Padahal kalau kita perhatikan, ya, saya mau ajak diskusi kalian sedikit,
kita perhatikan ketika kita punya usaha atau punya pekerjaan, kita kepingin penghasilan kita terus meningkat. Ya, udah maka itu ya, ketika kita mau menaikkan omset kita, penghasilan kita, ya kita pikirin usaha kita. Ya, yang tadinya kita punya penghasilan misal 3 juta, ya, kita pengen menaikkan penghasilan kita itu, ya pikirin, ya, upgrade keahlian kita. Ya, bagi teman-teman yang sudah bekerja ini beruntung sekali, ya. Yang belum juga beruntung juga, kalian masih bisa belajar dengan fokus, begitu. Ya, semuanya beruntung, gitu. Cuma yang saya mau katakan adalah ketika kita bekerja atau kita fokus kuliah, ya kita terus belajar, gitu. Karena dengan belajar, ya itu nggak ada ruginya buat kita. Keahlian kita terus menambah. Apalagi di tempat kerjaan, kita dievaluasi sama atasan kita dievaluasi sama pimpinan kita. Ya, ketika kita tidak belajar, kita tidak mengupgrade keahlian kita, ya akan menilai seperti ini atasan kita. Ya, anak buah saya keahliannya segitu-gitu aja. Ya udah, besok mah gajinya dikurangi, gitu kan. Tapi ketika kita belajar, ya keahlian kita terus bertambah, atasan kita akan mengevaluasi seperti ini di tahun yang mungkin di tahun yang akan datang atau di tahun berakhir. Ya, ini anak buah saya keahliannya terus bertambah, kebisaannya terus menambah. Ya, berarti gajinya kita naikkan atau posisinya kita naikkan. Atau kalau di kantor itu atau di tempat kita kerja ini tidak merhatikan itu, malah atasan kita malah sirik dengan kita, ya, atau nggak suka dengan keberadaan kita, tenang saja, di kantor yang lain banyak yang lebih menghargai kita, gitu. Saya mau katakan bahwa dengan kita belajar itu nggak ada ruginya buat kita, itu dia. Ya, nah udah. Belajar komputer ini menjadi penting, ini keahlian yang minimal yang kita harus punya buat akhirnya kita bisa produktif dan buat akhirnya kita bisa berdaya saing. Ya, gimana keuntungannya? Ya, kita bisa dengan komputerisasi ini kita bisa mempercepat, atau kalau laporan keuangan kita komputerisasi, kita bisa lihat dengan cepat, ya, menghitung dengan cepat, ya, laporan keuangan yang kita buat, gitu. Atau kita bisa menganalisis di laporan keuangan tersebut, ya. Saya pernah bikin catatan kecil untuk membangun rumah waktu itu. Dengan catatan yang saya bikin, saya tahu tempat-tempat yang murah untuk belanja bangunan, gitu. Akhirnya saya pilih tempat yang murah di mana. Oh, gitu. Itu bisa efektif sekali. Berapa puluh juta waktu itu. Ya, apalagi di perusahaan. Ya, belanjanya kita buat laporan dan seterusnya. Ya, buat akhirnya bisa mengirit laporan keuangannya, mengirit pengeluaran perusahaan. Begitu dia. Nah, ini kenapa kita harus belajar. Kemudian ini perkembangan teknologi, ya. Ada komputer, kemudian handphone, internet, ini luar biasa, ya. Handphone, hampir semuanya punya handphone saat ini, ya. Dan berikutnya internet, ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, internet luar biasa nih, ya. Penting sekali, dan saya kira juga nggak terlalu mahal saat ini buat kita bisa berinternetan, ya. 1 giga per hari misal ada yang seperti itu, Rp2.000, Rp3.000, gitu. Ya, atau juga paket, saya biasanya pakai paket, ya, paket 50.000, 100.000 gitu satu bulan, ya. Itu cukup buat saya bisa kasih kuliah seperti ini, ya, video, kemudian saya bisa e-learning, gitu. Ya, saya pikir bisa. Atau juga kalau yang nggak mau modal paket internet, cari wifi atau tethering teman-temannya, gitu ya. Atau wifi di dekat rumahnya, bikin aja berapa kelompok begitu, ya. Ini internet, ya, ini menjadi kebutuhan kita. Oke. Ini slide terakhir, perkembangan teknologi, BlackBerry, Facebook, Twitter, Instagram, email, blog, website, dan lain-lain. Ya, di mata kuliah praktek komputer bisnis ini, ya, kita tidak terlepas dari ini, ya. Kita bisa manfaatkan sosial media yang ada. Saya mau cerita dulu BlackBerry. Saya pikir kita semua ini bagian dari sejarah BlackBerry. Dari mulai BlackBerry belum ada sampai saat ini sudah ada BlackBerry, ya. Ini luar biasa. Sekarang sudah tidak ada BlackBerry, ya. Dulu kan kita ketika kita mau BBM-an itu handphonenya juga harus BlackBerry, ya.
Dan saya juga mau katakan bahwa teknologi kalau baru keluar harganya mahal. Saya masih ingat sekali dulu BlackBerry ini muncul di sekitar 2010-2011, sudah mulai ada di Indonesia, udah mulai rame. Dan waktu itu saya udah S2, lagi S2 di Unpam. Ada teman saya yang bawa BlackBerry itu yang harganya 5 juta, ada yang 9 juta. Ya, naruhnya di kantong depan. Ya, kemudian ada nyala-nyalanya gitu. Kemudian gak di silent. Jadi kalau ada pesan yang masuk, ting 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 ting, bip 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 gitu ya. Wah, 9 juta. Mahal. Gitu. Kemudian ini cukup merubah perilaku kita. Perilaku yang seperti apa? Nah, dulu ketika kita mau kirim pesan itu harus pakai SMS. Ya, nah SMS harus ada pulsanya. Kalau nggak ada pulsanya nggak bisa terkirim. Gitu. Dengan adanya BlackBerry kita cukup punya paket data per hari, per minggu, per bulan. Kita kirim pesan sepuasnya kita. Walaupun pesannya cuma jempol ya atau senyum saja. Ya, tapi ini cukup merubah perilaku kita. Sekarang dikembangkan dengan sosial media yang ada. Ya. Walaupun sekarang ya BlackBerry sudah tidak ada lagi nih, jarang. Ada mungkin, cuma sudah jarang. Ya, kita sekarang kalau dikasih handphone yang BlackBerry ini yang lama itu, ya, ya sudah tidak terpakai. Ya, luar biasa pada waktu itu ya. Ini BlackBerry. Kemudian yang kedua, saya sampai slide kedua saja, sampai poin yang kedua saja di slide ini. Slide berikutnya saya tidak mau jelaskan. Facebook juga canggih. Kita bagian sejarah dari Facebook juga kalau saya pikir. Ya, dari mulai Facebook belum ada sekarang masih ada ini. Luar biasa Facebook. Ya, dia mengakuisisi Instagram. Ya, Instagram diakuisisi sama Facebook saat ini, dibeli. Ya, nah ini juga canggih. Ini cukup merubah perilaku kita juga. Ya, saya sudah bekerja di perusahaan swasta di daerah Serpong waktu itu. Setelah lulus S1 saya jadi IT support. Setelah Facebook rame di Indonesia beberapa bulan, saya diminta untuk tutup ya akun Facebook yang ada di kantor kita, supaya teman-teman tidak bisa buka Facebook di kantor itu. Saya dipanggil sama atasan saya, Pak, ke ruangan. Saya pikir suruh ngapain, ternyata suruh tutup akun Facebook yang ada di kantor. Lah, saya semakin penasaran. Loh, kenapa harus ditutup, Pak? Ya, ini setelah saya perhatiin beberapa bulan ini, omset perusahaan kita malah menurun. Penghasilan perusahaan kita malah menurun. Ini sepertinya teman-teman di kantor ini banyak yang main Facebook. Oh, saya makin penasaran lagi. Besoknya, karena penasaran, besoknya saya datang lebih awal dibanding teman-teman di kantor. Ya, kemudian saya belum tutup dulu akun Facebook di kantor itu. Saya mau perhatiin, teman-teman banyak yang main Facebook nggak sih? Bener nggak nih? Ternyata bener. Setelah saya datang, ada teman-teman datang turun dari motornya, dari mobilnya cepet-cepet, kemudian cepet-cepet buka laptop, buka komputer. Ternyata benar, dia mau buka Facebook. Nah, saya temenan sama dia. Ya, mau ngapain sama Facebooknya? Ternyata mau bikin status. Ya, masih ingat sekali saya statusnya. Ya, kepagian nih datang ke kantor. Wah, gitu. Ya, siang juga sama, entar mau makan siang di mana ya, sore mau pulang lewat mana ya, dan seterusnya. Ketika Facebook ini mulai rame waktu itu, kita bangga banget kalau kita punya status dikomentarin banyak teman-teman kita. Nggak tahu sampai sekarang juga begitu tuh. Sampai akhirnya kita pikirin, entar kita mau bikin status apa ya? Wah, dipikirin gitu. Dibikin list kadang statusnya, begitu. Oke, saya mau katakan begini, perkembangan teknologi yang ada saat ini bukan tidak boleh kita pergunakan, bukan, tapi yuk kita pergunakan pada tempatnya. Kita punya internet, kita punya handphone, punya laptop, ya, atau di sini di sekitaran kita ini ada sosial media, ya, kita pergunakan pada tempatnya, ya, karena kalau kita tidak pergunakan pada tempatnya, ini bisa ngebunuh waktu kita. Tahu-tahu udah siang, tahu-tahu sudah malam, tahu-tahu sudah hari Senin, tahu-tahu udah hari Minggu lagi, gitu, ya. Dan tahu-tahu kita sudah besar dan kita belum melakukan apa-apa gitu. Nah, teknologi yang ada ini kita bisa pergunakan untuk belajar tadi, kita bisa pergunakan untuk menaikkan omset kita bisa pergunakan untuk usaha, untuk jualan dan seterusnya. Kita bisa lakukan, kita bisa pergunakan ini untuk hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Itu yang saya mau katakan. Ya. Jadi kita punya teknologi jangan cuma untuk ngebunuh waktu kita. Ya. Sangat singkat sekali ternyata gitu. Nah, maka itu kita pergunakan pada tempatnya untuk belajar. Bagi kita teman-teman yang
kuliah ya untuk belajar perkuliahannya, atau tadi saya katakan di awal, kalau yang belum punya hobi atau hobinya kurang keren, ganti hobinya ya, buat akhirnya kita punya skill atau punya keahlian gitu. Dan ketika lulus kita punya keahlian tambahan ya, selain punya sarjana ya, sarjana manajemen, sarjana ekonomi, sarjana apapun ya, dan kita punya keahlian. Baik, itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.